Tahukah kamu bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak hanya terjadi di tanah air, tetapi juga bergema di Eropa sana. Disinilah kisah Perhimpunan Indonesia dimulai, sebuah organisasi mahasiswa yang lahir di tanah Belanda dan menanamkan benih-benih nasionalisme hingga ke panggung dunia. Perubahan itu bukan sekadar nama. Melalui majalah Indonesia Merdeka, mereka menyuarakan perlawanan terhadap kolonialisme. Tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Ali Sastromirjojo, dan Sultan Syahrir aktif menyebarkan ide kemerdekaan ke berbagai forum internasional. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah kedatangan tokoh-tokoh seperti Suhardi Suryadiningrat, organisasi ini pun perlahan berubah. Diskusi-diskusi sosial mulai mengarah kepada isu politik. Pada tahun 1925 menjadi sebuah titik balik. Nama mereka pun berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1908, di kota Leiden, Belanda, R.N. Notosuroto dan Sultan Kesayangan mendirikan Indies Vereniging cikal bakal Perhimpunan Indonesia. Awalnya, organisasi ini hanyalah tempat berkumpul mahasiswa Hindia Belanda yang jauh dari rumah, tanpa tujuan politik. Dalam simposium di Den Haag, Belanda, pada tahun 1925, Arnold Manonutu menegaskan bahwa Indonesia bukan bagian dari Belanda. Pernyataan ini sangat mengguncang sehingga mahasiswa dari Mesir, Iran, dan Hungaria pun turut mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Tentu, perjuangan mereka tak mudah. Pemerintah kolonial Belanda mulai menekan, kiriman uang ditahan, pengawasan diperketat, bahkan rumah mahasiswa digerebek. Pada Juli 1927, rumah Western nomor 1 diserbu, beberapa tokoh termasuk Hatta ditangkap. Setelah ditahan hampir 6 bulan lamanya, persidangan pun digelar pada tanggal 8 Maret 1928. 2 minggu kemudian, vonis dibacakan. Mereka dinyatakan tidak bersalah. Sebuah kemenangan moral yang menguatkan semangat-semangat perjuangan para bangsa Indonesia. Namun, krisis ekonomi dan tekanan politik membuat Perhimpunan Indonesia semakin meredup. Pada tahun 1930, majalah Indonesia Merdeka dilarang masuk ke tanah air. Banyak tokoh kembali ke Indonesia membawa air perjuangan ke medan yang baru. Meskipun pada akhirnya organisasi Perhimpunan Indonesia tidak lagi aktif, tetapi warisannya masih tetap hidup. Dari pertemuan kecil di Leiden, lahirlah pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Inilah kisah perjuangan tanpa senjata, tapi penuh makna semangat kemerdekaan Indonesia. Mereka membuktikan perjuangan bisa dimulai dari meja diskusi, dari surat kabar, dari suara mahasiswa, dan hari ini kita adalah hasil dari keberanian mereka.